Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdullah Mun'am dari Institut Asia Malang Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2320192. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Penjadwalan Proses dengan Algoritma Vivo. Yang pertama, penjadwalan CPU. Apa itu CPU? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, adalah inti dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak untuk menjalankan semua instruksi dan proses komputasi. CPU adalah komponen utama yang bertanggung jawab atas eksekusi perintah dari perangkat lunak dan perangkat keras, menjadikannya pekerja utama dalam sistem komputer. Sistem komputer bisa terdiri dari satu hingga beberapa CPU. Setiap CPU dijadwalkan untuk mengerjakan beberapa proses. Scheduler merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berfungsi menentukan performa dari proses. Scheduler memastikan bahwa semua proses dijalankan dengan efisien sehingga kinerja sistem secara keseluruhan dapat dioptimalkan. Lalu menentukan waktu respon. Waktu respon adalah waktu yang diperlukan untuk memulai eksekusi proses setelah sebuah permintaan diterima. Scheduler berusaha meminimalkan waktu ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu berikutnya, penjadwalan CPU adalah proses pengelolaan urutan eksekusi tugas yang dilakukan oleh CPU untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses ini dilakukan oleh sistem operasi melalui berbagai jenis scheduler. Di sini saya ada diagram tentang penjadwalan CPU. Saya jelaskan. Yang pertama, long term scheduling. Berfungsi untuk menentukan proses mana yang akan diambil dari kumpulan batch jobs dan dipindahkan ke ready queue. Tujuannya adalah mengontrol jumlah proses yang berada di memori utama agar sesuai dengan kapasitas sistem. Yang kedua, short term scheduling. Scheduler ini memilih proses dari ready queue untuk dieksekusi oleh CPU. Proses pemilihan dilakukan secara cepat karena bertujuan memanfaatkan waktu CPU secara optimal tanpa idle. Setelah proses selesai atau timeout, CPU akan melepaskan tugas dan memilih proses berikutnya. Yang ketiga, midterm scheduling. Mengatur proses yang tidak aktif atau menunggu dalam ready suspend atau blocked suspend agar dapat dipindahkan kembali ke ready queue saat sistem memiliki cukup sumber daya. Scheduler ini juga menangani proses yang masuk ke blocked queue saat mengalami event wait, contoh menunggu I/O. Alur eksekusi. Proses dimulai dari batch job dan diproses oleh long term scheduler. Proses aktif akan masuk ke ready queue dan dipilih oleh short term scheduler untuk dijalankan oleh CPU. Proses yang tertunda atau menunggu akan diatur oleh midterm scheduler, baik untuk suspend, event wait, atau kembali ke ready queue. Dengan sistem penjadwalan ini, CPU dapat bekerja lebih efisien, memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, serta menjaga performa sistem operasi. Selanjutnya, kapan penggantian proses yang dieksekusi terjadi? Keputusan penggantian dilakukan jika suatu kejadian menghasilkan interupsi terhadap eksekusi proses. Kemungkinan kejadian tersebut atau event adalah interupsi dari timer, interupsi dari I/O, panggilan sistem call misal request I/O atau wait, dan rilis CPU karena proses berakhir. Lalu, CPU burst dan I/O burst.
Pada sistem operasi, proses selalu berada dalam salah satu dari dua situasi berikut, CPU burst dan I/O burst. Kedua istilah ini penting dalam pengambilan keputusan terkait penjadwalan CPU. Saya jelaskan yang pertama, yaitu CPU burst. Merupakan periode ketika perintah dieksekusi langsung oleh CPU. Dalam fase ini, proses berada dalam status running, memanfaatkan CPU untuk menjalankan operasi seperti kalkulasi atau pengelolaan data. Proses CPU ban cenderung memiliki durasi CPU burst yang panjang. Yang kedua, I/O burst. Terjadi saat proses menunggu transfer data atau request dari perangkat I/O. Dalam fase ini, proses berada dalam status waiting atau blocked hingga operasi I/O selesai. Proses I/O bound memiliki CPU burst pendek tetapi membutuhkan lebih banyak I/O burst. Pola pergantian CPU dan I/O burst. Setelah eksekusi CPU burst selesai, proses akan meminta I/O dan masuk ke status waiting. Setelah I/O selesai, proses kembali ke ready queue untuk menunggu giliran eksekusi pada CPU. Pertimbangan dalam penjadwalan. Efisiensi scheduler. Scheduler harus menyeimbangkan kebutuhan proses CPU ban dan I/O ban agar CPU tidak idle terlalu lama. Lalu penggunaan sumber daya. Dengan mengelola pergantian antara CPU burst dan I/O burst, CPU dan perangkat I/O dapat bekerja secara paralel tanpa saling mengganggu. 3. Selanjutnya, kategori eksekusi proses. Proses yang dieksekusi CPU bisa digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, CPU bound, yaitu mayoritas perintah-perintahnya intensif menggunakan CPU. Perubahan status pada umumnya antara ready dengan running. Jarang beralih status menjadi terblokir atau waiting. Semakin cepat CPU, semakin cepat terselesaikan. Yang kedua, I/O bound. Mayoritas perintah-perintahnya mengakses I/O. Sering berpindah ke status terblokir. Semakin cepat perangkat I/O, semakin cepat proses dikerjakan. Lalu, penjadwalan proses. Pengertian dari penjadwalan proses adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi untuk mengatur urutan kerja sistem komputer. Tugas utamanya adalah memilih proses yang harus berjalan, menentukan kapan dan berapa lama proses berjalan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem berdasarkan kriteria seperti fairness, efisiensi, response time, turnaround time, dan throughput. Selanjutnya, tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Mengendalikan transisi dari keadaan suspend ke ready proses swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Oh iya, tambahan. Swapping adalah aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Kita ke slide selanjutnya. Kriteria performa penjadwalan dari sudut pandang user. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, turnaround time adalah waktu total pengerjaan proses sampai selesai. Waiting time, total waktu tunggu di antrian ready. Response time adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu request hingga ada respon dari sistem operasi.
pada sistem interaktif. Lalu pemenuhan deadline, bagaimana pemenuhan terhadap deadline waktu pada sistem real-time. Yang terakhir, bisa diprediksi, waktu eksekusi dari proses harus bisa independen dari beban sistem aktual. Lalu, kriteria performa penjadwalan bagi proses. Kriteria performa penjadwalan bagi proses ada beberapa. Pertama, utilisasi prosesor. Semakin semaksimal mungkin menggunakan prosesor. Throughput, jumlah proses yang bisa selesai dieksekusi per satuan waktu. Fairness, tidak ada starvation. Semua proses diberlakukan sama. Lalu pemenuhan prioritas. Jika ada prioritas, maka scheduler harus bisa menjalankan sesuai prioritas. Yang terakhir, balance. Penggunaan sumber daya seimbang. Selanjutnya, optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan dalam sistem operasi bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara kinerja CPU dan pengalaman pengguna. Proses optimasi melibatkan berbagai aspek yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan waktu tunggu proses. Tujuan optimasi penjadwalan mencakup memaksimalkan utilisasi prosesor. Penjadwalan yang baik memastikan bahwa prosesor tetap aktif menjalankan tugas dan meminimalkan waktu idle atau menganggur. 2. Memaksimalkan throughput. Throughput adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu satuan waktu. Penjadwalan yang optimal akan meningkatkan jumlah tugas yang terselesaikan, meminimalisir faktor negatif seperti turnaround time atau waktu penyelesaian, mengacu pada total waktu yang diperlukan sejak proses masuk hingga selesai. Penjadwalan yang efisien dapat mempercepat penyelesaian tugas. Kedua, waiting time atau waktu tunggu. Waktu tunggu adalah durasi sebuah proses berada dalam antrian sebelum mendapatkan akses CPU. Penjadwalan yang baik mengurangi waktu tunggu ini. Response time. Waktu respon adalah waktu yang diperlukan untuk memulai eksekusi setelah proses meminta layanan CPU. Dengan algoritma yang tepat, waktu respon dapat diminimalkan, memberikan pengalaman yang lebih responsif kepada pengguna. Kita beralih ke slide selanjutnya. Algoritma penjadwalan. Dalam sistem operasi, ada dua algoritma penjadwalan proses, yaitu preemptif dan non-preemptif. Yang pertama, penjadwalan preemptif. Dalam sistem penjadwalan preemptif, proses dapat dihentikan sementara sebelum selesai untuk memberikan CPU kepada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau karena time quantum habis. Berikut adalah tahapan dalam proses ini. Interupsi timer. Ketika waktu pengerjaan proses habis, interupsi timer mengembalikan kontrol CPU ke scheduler. 2. Penjadwalan ulang proses. Penjadwalan yang dihentikan sementara akan dialihkan ke ready queue untuk menunggu giliran berikutnya. Scheduler akan memilih proses berikutnya dari ready queue berdasarkan kebijakan penjadwalan yang digunakan. Keuntungan utama penjadwalan preemptif adalah kemampuannya untuk meningkatkan responsivitas pada sistem interaktif dan memastikan bahwa proses prioritas tinggi dapat dieksekusi lebih cepat. Di sini ada gambar atau diagram dari penjadwalan preemptif, saya jelaskan. Gambar ini menggambarkan struktur multiple event queue dalam penjadwalan preemptif.
Yang pertama, ready queue menyimpan semua proses yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Scheduler mengambil proses dari antrian ini untuk diproses. 2. Event and queue. Event queue. Setiap antrian event mempresentasikan proses yang menunggu penyelesaian suatu kejadian, seperti I/O operation atau waktu tertentu. Timeout atau yield. Jika proses yang sedang berjalan selesai atau time quantum habis, CPU akan mengembalikan kontrol ke scheduler. Proses tersebut bisa dilepaskan atau dialihkan ke ready queue atau antrian event. Dan ini adalah prosesor yang bertugas mengeksekusi proses berdasarkan keputusan dari scheduler. Jenis-jenis penjadwalan preemptif. Yang pertama, round robin. Menggunakan time quantum untuk menentukan durasi setiap proses dapat menggunakan CPU sebelum dikembalikan ke ready queue. Cocok untuk sistem multitasking karena memberikan waktu eksekusi yang adil kepada setiap proses. Yang kedua, shortest remaining first, SRF. Memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi tersisa paling singkat. Efisien untuk mengurangi waktu tunggu, tetapi memerlukan perhitungan yang kompleks. 3. Priority scheduling, PS. Memilih proses berdasarkan tingkat prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan mendapatkan CPU lebih dulu. Risiko starvation. Proses dengan prioritas rendah tidak terproses dapat terjadi jika tidak ada mekanisme aging. 4. Warranted scheduling, WS. Memberikan jaminan waktu penyelesaian untuk proses biasanya berdasarkan perhitungan proporsi tertentu dari waktu CPU. Cocok untuk sistem yang membutuhkan keadilan antara proses. Lalu, algoritma penjadwalan yang kedua adalah penjadwalan non-preemptif. Pada penjadwalan non-preemptif atau juga bisa disebut cooperative scheduling, proses yang sedang dalam status running akan terus dieksekusi hingga salah satu kondisi berikut terjadi. Kondisinya yang pertama adalah proses terminated, proses selesai dijalankan sepenuhnya. Yang kedua, proses mengembalikan kontrol CPU. Proses secara sukarela memberikan kontrol CPU kembali kepada scheduler. Yang terakhir, proses terblokir. Proses membutuhkan akses ke I/O atau menunggu operasi dari proses lain sehingga statusnya menjadi blok. Ciri utama penjadwalan non-preemptif adalah CPU tidak dapat ditarik secara paksa dari proses yang sedang berjalan. Ini adalah gambaran dari penjadwalan non-preemptif. Diagram ini menjelaskan bagaimana proses berpindah di antara tiga status utama. Yang pertama, ready, proses yang siap dieksekusi dan menunggu giliran untuk masuk ke CPU. Proses akan dipindahkan ke status running melalui operasi dispatch. Dalam proses running adalah proses yang sedang menggunakan CPU untuk menyelesaikan CPU burst. Jika proses membutuhkan akses ke I/O atau event lain, statusnya akan berubah menjadi blocked. Lalu di blocked ini proses sedang menunggu event tertentu, misalnya I/O selesai. Setelah event selesai terjadi, proses akan kembali ke status ready. Jenis-jenis penjadwalan non-preemptif. Yang pertama dan yang habis ini akan kita bahas yaitu FIFO, first in, first out. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Proses yang datang lebih awal akan dijalankan lebih dulu. Sederhana namun kurang efisien untuk proses yang membutuhkan waktu eksekusi panjang. Kedua, SJF, shortest job first.
Memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi paling pendek, cocok untuk mengurangi waktu rata-rata tunggu atau waiting time. Memerlukan prediksi waktu eksekusi setiap proses yang kadang sulit dilakukan. 3. HRN, Highest Ratio Next. Menggunakan formula untuk menentukan prioritas proses berdasarkan rasio HRN. Memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang memiliki waktu tunggu lebih lama. Yang terakhir, MFQ, Multiple Feedback Queue. Sistem terdiri dari beberapa antrian dengan tingkat prioritas berbeda. Proses baru biasanya dimasukkan ke antrian dengan prioritas tertinggi. Jika proses tidak selesai dalam quantum time, proses dipindahkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Penjadwalan non-preemptif lebih sederhana dibandingkan preemptif, namun kurang responsif dalam menangani proses prioritas tinggi. Lalu selanjutnya, kita sampai pada bahasan dari tugas saya, yaitu algoritma first in first out. Penjelasan dari algoritma ini adalah proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Ini saya ada studi kasus Vivo. Ada nama prosesnya, ada waktu tiba dari proses tersebut, dan lama eksekusi. Studi kasus yang pertama ini waktu tibanya 0 semua. Kita akan menghitung menggunakan Excel. Kita beralih ke Excel. Pertama, kita membuat tabelnya dulu. Nah, karena ini gambar, jadi tidak bisa langsung saya copy. Proses waktu tiba lama eksekusi. Agar mudah menghitung, kita beri angka. Kita perlebar dulu. Oh. Hmm. Yang akan kita hitung adalah mulai eksekusi. Kita lambangkan huruf E. Waktu tunggu, kita lambangkan huruf D. Waktu tunggu adalah D, yaitu mulai eksekusi dikurangi C, waktu tiba. Lalu kita hitung selesai eksekusi. Kita lambangkan dengan A.
sudah ada. Selesai eksekusi itu adalah A ditambah B. Yang terakhir, kita menghitung turnaround time-nya. Turnaround time adalah A tambah B. Algoritma lalu nama prosesnya ada P1 sampai P10. P kita garis. Kita kasih isian warna dulu biar jelas. Bagian ini adalah yang kita hitung. Yang kita hitung kita kasih warna hijau. Di sini juga kita harus menghitung jumlah turnaround time-nya dan rata-rata turnaround time. Kita lihat data tadi, itu tibanya 0 semua. Lama eksekusi 10.372. 10 7 584 8 4 693. Buat rata tengah itu biar rapi.
Sekarang kita mulai hitung. Menggunakan Excel kita bisa menggunakan rumus-rumus. Untuk mulai eksekusi, yang pertama adalah proses 1. Waktu tibanya proses 1 adalah 0. Lalu di proses kedua kita menggunakan rumus waktu selesai proses 1 ditambah lama nya. Jadi kita buat sama dengan selesai dari proses atasnya ditambah lama dari prosesnya. Kita jumlahkan nih, kita copy ini, kita langsung ke bawah menjadi. Lalu waktu tunggunya adalah Y dikurang C. Kita bisa menggunakan rumus lagi. Y kurang C. Maaf. Y kurang C. Ini bisa kita langsung copy. Langsung jadi. Yang berikutnya, kita menghitung selesai eksekusi dari proses. Rumusnya adalah A ditambah D. Tambah D. Kita pakai rumus lagi. Dan A tambah D. Kita copy. Ini langsung jadi. Turnaround time. Rumusnya A tambah B. A. A tambah B. Tinggal 2 ini. Kalau jumlah, kita mau menjumlahkan semua ini. Jadi, itu nomor ini sampai langsung jadi. Langsung ketemu. Rata-rata rumusnya adalah average dari nilai ini sampai nilai. Jadi inilah perhitungan FIFO. Kita ke soal selanjutnya. Kalau kita sudah jadi rumus seperti ini, kita jadi mudah untuk menginputkan yang lain. Kita tinggal menginputkan. Yang kedua, kita copy saja ini. Lalu data ini sudah saya copy ke clipboard saya. Saya bisa lakukan langsung paste di sini. Kita paste nilai saja agar tidak rusak.
langsung jadi. Itulah enaknya menggunakan Excel. Lalu ini ada soal yang terakhir, 5 proses. Kalau gitu, kita tinggal potong kopi dulu. Kita bisa ini sampai ini, hapus garis. Nah, lalu saya akan mengcopy nilainya. Kita tempel. Oh, apa yang saya copy ini? Bentar. Nah, langsung 0246 kan. Hasilnya adalah, dan begitu enaknya menggunakan Excel. Jadi 3 soal tadi langsung selesai. Yang pertama, jumlah TA-nya ketemu 322, dan rata-ratanya 32,2. Lalu di kasus yang kedua, jumlahnya ketemu 226 dan rata-ratanya 22,6. Yang ketiga yang prosesnya cuma 5, jumlahnya ketemu 67, rata-ratanya 13,4. Dan ini adalah perhitungan Vivo. Selesai mencoba ini, sampai kepada yang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjadwalan CPU dengan algoritma Vivo. Algoritma Vivo first in first out merupakan salah satu metode penjadwalan yang sederhana dan mudah diterapkan dalam sistem operasi. Berdasarkan urutan kedatangan proses, Vivo menjadwalkan proses pertama yang datang untuk dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai. Kelebihan dari algoritma Vivo adalah sederhana dan mudah implementasi, tidak memerlukan proses prioritas, dan efektif pada beban kerja yang seragam. Namun, Vivo memiliki kekurangan, yaitu beban proses panjang. Proses dengan waktu eksekusi lama dapat menyebabkan proses yang datang setelahnya mengalami waiting time yang lama. Tidak optimal untuk respon waktu. Vivo tidak mempertimbangkan waktu respon yang cepat bagi proses dengan eksekusi singkat. Terakhir, tidak efisien pada proses interaktif. Algoritma ini kurang efisien untuk sistem interaktif di mana proses pendek lebih membutuhkan respon cepat. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun Vivo memiliki kemudahan dan kesederhanaan, algoritma ini tidak terlalu optimal untuk semua jenis sistem atau beban kerja yang ada. Dan itu adalah presentasi saya tentang jadwalan proses dengan algoritma Vivo. Tolong like dan share, subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.